Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita ke videonya. Ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Kalau antum berkata, apa dasarnya Ustadz? Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda tentang kucing. Innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya ia tidak najis. Dan sesungguhnya ia hanyalah binatang yang berkeliling di antara kamu. Sebagian orang mengatakan maksud hadis itu bukan kucing, tapi bekas minumnya. Pak, bekas minum bahasa Arab itu su'ur, itu mudakar. Kalau itu kembalinya kepada bekas minum harusnya innahu, bukan innaha. Tapi Nabi mengatakan innaha, ha. Kembali kepada apa? Hirroh, kucing. Nabi mengatakan kucing tidak najis. Hadis ini umum tidak? Umum tidak? Umum. Ada ustadz yang pernah membantah saya lewat pribadi aja. Ustadz, antum berdalil dengan hadis tersebut, kucing tidak najis, untuk mengatakan kotorannya tidak najis. Bagaimana hadis ini? Mukmin tidak najis. Apakah berarti kotoran mukmin tidak najis? Masya Allah ustadz. Kalau hadis itu ada dalil yang mengkhususkan. Ijma dan sunnah. Sedangkan hadis kucing, saya minta dalil yang mengkhususkan. Ada? Tidak bisa jawab. Yang kedua, ada orang bertanya, Ustadz, ikut madhab siapa? Yang berpendapat tentang ini banyak dari ulama, Pak. Imam Bukhari, Ismail bin Qulayyah, demikian pula banyak dari kalangan tabi'in, menyatakan bahwa itu tidak najis. Khilaf para ulama. Ini bukan masalah ijma. Masalahnya mereka yang mengatakan kencing kucing najis, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kembali, mana dalilnya? Kalau dikatakan dalilnya, dikiaskan kepada keledai. Dikiaskan kepada apa? Keledai. Karena kotoran keledai itu najis. Keledai itu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Berarti kucing pun binatang yang tidak dimakan apa? Dagingnya. Saya jawab, kias itu termasuk mafhum. Sedangkan hadis ini mantuk. Dan kaidah usul mengatakan apa? Mantuk lebih dahulukan daripada mafhum. Makanya saya selalu bilang, tolong bawakan kepada saya dalil yang kuat supaya saya bisa merujuk pendapat saya. Yang ada cuma celaan, ledekan, bulian. Imam Malik mengatakan anjing itu nggak najis. Imam Malik mengatakan apa? Anjing tidak najis, air liur dan kotorannya nggak najis, kata Imam Malik. Adapun hadis yang mengatakan dicuci bejana yang dijilat oleh anjing itu 7 kali, yang pertama dengan tanah, yang terakhir dengan 7 kalinya dengan air. Kata Imam Malik apa? Itu bukan karena kenajisan anjing, tapi itu ibadah yang bersifat mahdoh, yang kita tidak ketahui maknanya apa. Bayangkan Pak, kalau saya berpendapat dengan Imam Malik, saya tambah dibully nih Pak. Kucing aja saya dibully, apalagi anjing, coba bayangkan Pak. Masalahnya, banyak orang dari kecil tahunya itu najis. Pas mendengar ada orang mengatakan tidak najis, aneh gitu kan. Padahal ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah di antara para ulama. Masih, kalau Anda mengatakan, tapi menurut saya yang rojih najis. Jadi menurut Anda, orang lain nggak boleh merojihkan begitu, harus mengikuti tarjihnya Anda. Anda Nabi, la haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah Pak, Anda yang mengatakan kencing kucing najis, silakan setelah kajian kita diskusi. Saya bersedia. Anda yang punya dalil, tolong sampaikan ke saya. Hujah-hujah Anda, dalil Anda yang mengatakan bahwa itu najis. Kalau Anda berdalil dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i, ingat Pak, ulama mazhab Syafi'i diselisih oleh ulama yang lain, sama-sama ulama. Kalau sama-sama ulama berselisih, apa yang harus kita lakukan? Kembalikan kepada dalilnya. Mana dalilnya? Bukan malah saling meledek, bukan malah membuli, bukan malah mengejek. Itu perbuatan orang jahil. Perbuatan orang bodoh itu di saat tidak bisa bawa dalil, bisanya ngejek, bisanya ngebuli. Kalau orang alim tidak ngejek, dia akan bantah dengan ilmiah. Maka saya suka kalau ada yang membantah secara ilmiah, saya dapat faidah. Tapi kalau ngebantah dengan ngeledek, ngejek, nggak perlu dibantah. Karena itu menunjukkan kebodohan, saudaraku sekalian. Saya pernah ditanya sampai ke tadi subuh, saya coba uraikan. Ustadz, apa hukumnya kotoran kucing? Atau air kencing kucing? Air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya. Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci.
bukan pipisnya, tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? Dua hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul wurudnya. Sebab kenapa hadis itu muncul. Antum lacak lagi tentang hadis kucing itu yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75, di An-Nasai nomor hadis 68, di At-Tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatadah radhiyallahu taala anhu. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu, air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau. Menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskan oleh beliau, keluarlah kalimat itu. Innaha laysat binajasin wa hiya minat tawafina alaikum. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, air liur kucing itu tidak najis. Yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu tidak najis. Karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita. Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya di riwayat Abu Daud. Ya, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena Rasulullah SAW di riwayatnya, raaitu Rasulullah SAW, saya pernah melihat Rasulullah SAW yatawaddau bifadli. Beliau pernah berwudu menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing. Jadi berbicara tentang air liurnya, bukan berbicara tentang kotorannya. Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing. Kalau air liur kucing menjilat bijana atau menyentuh bijana, maka tidak perlu dibasuh karena suci nilainya. Boleh antum gunakan airnya. Tapi kalau anjing yang menjilatnya, maka baru dibasuh dengan 7 basuhan, salah satu menggunakan tanah. Itu maksudnya. Dan semua mazhab di sini sepakat. Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyarat di halaman ke-26, disebutkan qaul sampai ke Syafi'i, sampai ke Ahmad, dan disimpulkan wa qaulul ashab, qaulul ashab. Dan pendapat para sahabat terkait dengan masalah ini, maksudnya para sahabat mazhab dari Asy-Syafi'i, dari Ahmad, mereka menyimpulkan, lihat kalimatnya, wa qaulul ashabi. Dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat mazhab menyimpulkan, al-hurratu wa ma dunaha minal khilqati tahirun. Air liur kucing itu, ini pembahasan tentang air liur. Makanya tafsirannya disebutkan su'rul hurrah. Air liur kucing itu, atau hewan yang lebih kecil daripadanya, ketika menjilat apapun maka dinilai suci. Kapan tiba-tiba muncul keterangan jadi, maaf, air pipis kucing? Nah, itu kitab pernah disalin lagi teman-teman sekalian. Tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip, ada pecahan-pecahan. Ketika disalin itulah muncul versi kitab, berubah dari kata qaul jadi baul. Baulul hurrah. Asalnya qaulul ashab fil hurrati. Qaulul ashabnya hilang jadi baulul hurrah. Baul itu artinya air pipis. Maka berubah terjemahan. Air pipisnya kucing itu suci. Dari sini bencana mulai muncul. Nah, di teman-teman sekalian, itu asalnya bersumber dari kitab yang dibaca salah salin dan tidak merujuk kepada manuskripnya. Dan nggak apa-apa, kan namanya manusia. Manusia itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak kenal salah. Lawannya setan. Setan tidak kenal benar. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali di Quran. Ya, saya bukan malaikat. Jadi kalau saya salah, wajar. Artinya saya manusia. Antum bukan setan. Ya, jadi kalau antum maaf ya ada pernah berbuat salah, wajar. Karena setan tidak pernah kenal benar. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang berbuat khilaf, jangan diungkap khilafnya. Cukup kemudian kita koreksi dengan cara yang baik dan tidak perlu kemudian dibesar-besarkan sehingga menjadi aib. Kadang-kadang kebenaran dan kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Di situ kita bisa bersikap kata Al-Quran surah ke-5 ayat ke-8 paling kanan di pertengahan. Ingat baik-baik. Jangan sampai rasa tidak suka kita pada seseorang atau suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kalau antum tidak suka pada seseorang, jangan sampai bersikap tidak adil. Pasti orang itu punya kebaikannya. Karena antipati nanti kebaikannya semua ditinggalkan. Itu tidak baik. Jelas ya? Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah menyimak bersama-sama penjelasan yang sangat luar biasa, teman-teman ya, dari Al-Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah, beliau orang soleh, beliau orang alim,
dan juga beliau orang berilmu teman-teman ya. Jadi beda dengan yang pertama tadi teman-teman. Jadi teman-teman, siapa namanya tadi? Ustadz Badrus Salam. Dia mengatakan bahwa air kencing kucing itu tidak najis. Nah itu kan sangat luar biasa teman-teman ya, pendapat dia itu. Beda halnya dengan penjelasan dari Al-Ustadz Adi Hidayat tadi, bahwa yang dimaksudkan itu adalah air liurnya teman-teman ya. Jadi beliau mengatakan tidak pernah menemukan tentang kencing kucing itu najis, tidak najis maksudnya. Nah yang dimaksudkan itu adalah air liur kucing teman-teman ya, yang tidak najis. Nah sedangkan Ustadz tadi yang pertama tadi, yang Ustadz Salafi atau Ustadz Wahabi itu mengatakan air kencing kucing tidak najis. Nah itu kan sangat luar biasa teman-teman ya. pendapat dia itu yang bisa berbahaya teman-teman. Karena apa? Karena kalau jamaahnya sampai mengikuti dia, misalkan pakaiannya terkena kencing kucing lalu dia sholat, nah otomatis kan tidak sah sholatnya teman-teman. Nah ini bisa bahaya juga teman-teman ya. Nah sedangkan yang dimaksud tadi adalah air liurnya. Jadi ketika ada kucing meminum di sebuah tempat atau bejana teman-teman ya. Nah ketika kita ingin mengambil wudhu dari bekas kucing tadi, air liur kucing tadi, nah itu dinilai sah teman-teman, dinilai karena air liurnya tidak najis. Nah teman-teman, seperti itu yang dimaksudkan oleh ulama teman-teman ya. Jadi bukan air kencingnya tapi air liurnya. Nah sedangkan yang Ustadz Badrus tadi itu dia menyebutkan karena berdasarkan hadis. Nah dan juga hadisnya hanya itu yang disebutkan teman-teman ya. Beda dengan Ustadz Adi Hidayat tadi, hadis tidak cuma hanya satu hadis yang disebutkan. Nah Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Begitu jelas dan detail apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi mengenai kucing. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah tahu teman-teman kan. Dan ini juga sebenarnya kejadian maksudnya berita sudah lama teman-teman ya. Cuman ya mudah-mudahan lah dengan adanya video ini kita bisa tahu teman-teman, bisa tahu lah bahwa yang najis itu bukan air liurnya, melainkan kencingnya teman-teman ya. Dan air liurnya itu tidak najis. Nah maka dari itu teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua agar kita tidak salah teman-teman ya. Tidak salah, karena kalau hal seperti itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, yaitu channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat serta kebaikan dan ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.